Jadi kan misalnya pintu kamar mandi gua. Nah, ini kan kayak lorong gitu lurus. Nah, ini ke dapur kan. Dapur gua kan. Pas gua buka pintu dia ada di ujung dapur. Ngapain dia? Berdiri doang. Berdiri doang. Tapi natap lu. Iya, dia nggak Apa natap, cuman kayak gini, nunduk doang? kayak orang nunduk gitu kan. Terus gua bilang, ngopo kowe gitu kan. Gua bilang, kayak ngapain kamu? Ngapain di situ gitu kan. Kurang kerjaan banget sih gitu kan. Udah sono balik gitu kan. Nah, akhirnya dia cuma cekikikan doang. Ya udah dah. Oh, ketawa dia. Iya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Nah, kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang kemarin udah cerita tentang pengalaman corona. Sekarang dia mau cerita lagi nih. Halo Bang Emin. Halo Bang. Apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah Bang. Makasih banyak nih udah mau kesini lagi. Iya, Bang. Nah, sekarang mau cerita tentang apa nih? Gue mau cerita tentang kos-kosan kali ya, kos-kosan sama kontrakan kali. Oh, kalau boleh tahu di daerah mana tuh? Di Jogja Bang. Oh, Jadi kan gue dulu kuliah di Jogja tuh. Nah, itu gue selama 3 tahun ngekos sama kontrak, kebetulan dapat pengalaman horor terus. Oh, 3 tahun ya. Wah, Iya. lumayan lama tuh. Tahan dulu ya ceritanya. Iya. Nah, gimana tuh, penasaran kan ceritanya? Makanya tonton ini terus sampai habis. Oh iya, jangan lupa like, comment, share yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Nah, gimana Bang? Coba boleh diceritain tentang lo ngekos di salah satu kosan di Jogja. Jadi sebelum ngekos nih Bang ya, jadi awal itu sekitar tahun 2015 nih. Itu gue sempat ngekos dulu nih. Nah, terus habis itu diajakin kontrak sama temen gue. Akhirnya kita kontrak, kita nyari survei rumah dulu kan. Survei, nyari-nyari, ada harganya pas juga nih. Nah, akhirnya tuh nemu di salah satu jalan lumayan gede lah. Dan itu juga emang agak jauh dari kampus, karena tengah-tengah lah. Saya biar ngincer ke kotanya deket, kampusnya juga deket gitu. Plus murah itu tadi ya? Iya, plus murah juga ya. Nah, jadi awal cerita ini kita kontrak awalnya tuh berempat, tapi jadi yang tinggal di rumah itu cuma bertiga. Kenapa? Satu lagi kenapa? Yang satu itu malah ke kontrakan teman kita yang tetanggaan juga sebenarnya sampingnya. Tapi pindah doang tuh. Iya, kayak cuma barangnya di situ, tapi kalau tidur di tempat temennya, karena itu teman-teman SMA-nya dia gitu kan. Nah, singkat cerita tuh, jadi awalnya kontrakan ini sebenarnya agak sempet ragu ya, karena waktu jalan ke sana tuh, jadi teman gue sebelumnya kontrak duluan di daerah situ kan, dia kontrak di samping kanan kontrakannya, kontrakan gue sebelah kanan ada jalan kecil, nah di seberang itu dia kontrak ya sebenarnya cuma jalan kaki sampai sih. Nah, di belakang kontrakan dia itu ada kuburan nih. Jadi otomatis kalau misal kita mau kontrakan ke kontrakan gua atau ke kontrakan temen gua, ini pasti ngelewatin kuburan dulu nih. Oh, harus lewat tuh. Harus lewat. Nggak ada jalan lain. Ada jalan lain sebelum gua tahu ya, Bang. Maksudnya awalnya tuh lewat situ kuburan. Lewat kuburan yang mana menurut gua lumayan serem nih. Gua pernah malam-malam tuh main ke tempat dia, disuruh main. Nah, itu gua karena sendirian gua lewat situ, dan lu tahu Bang kalau kuburan di kampung tuh kan ya, kan kuburan tuh sampingnya tuh sawah. Sebelah ini berkata di sini kuburan ya. Nah, di sini nih sawah, di sini nih ada kampung pekarangan kosong gitu. Kan jadi sepi tuh. Mana lampu cuma ada di depan gerbang kuburan. Dan di samping lampu itu ada kayak keranda gitu kan. Kan otomatis ya lumayan horor lah kalau kerandanya ada di ada di depan. Jadi kalau di kampung tuh kerandanya di depan. Ya, terus abis itu pas hari kita dapat yang di seberangnya nih. Oh, yaudahlah mungkin lumayan agak nggak serem lah. Dan ternyata ada jalan lain, dan itu jalannya bisa dibagi 3 lah. Dan gue pikiran gak serem, kenapa? Karena dekat masjid juga. Istilahnya kalau ada apa-apa ya bisa lari lah. Tetangga juga deket-deket gitu kan. Nah, itu awalnya gitu. Akhirnya mutusin buat kontrak di situ. Yang mana harganya juga lumayan murah. Apalagi dibagi berempat gitu kan, Bang. Nah, akhirnya yaudah kesepakatan kontrak di situ. Mulai deh pindahan tuh satu-satu. Yang pertama kali nempatin itu gua pagi-pagi itu datang ke situ sekitar
jam 10. Berarti yang lain belum nih, baru lu doang nih sendiri nih. Iya, baru gue doang jam 10 pagi di hari Minggu, gue inget di hari Minggu. Karena waktu itu orang tua gue juga datang kan, bantuin. Gue pindahin barang dari kosan lama ke kontrakan ini. Terus ibu gue yang lumayan peka, itu udah bilang, yakin mas mau ngontrak di sini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, yakin aja gitu kan. Oh ya udah. Gue dalam hati sebenarnya kayak bertanya-tanya, ini kenapa gitu kan. Akhirnya bapak ibu gue udah pulang loh. Gue di situ sendirian, gue buka. Jadi kan kamar tuh ada 3, Bang. Ada 3 kamar sebelah sini, tengah, samping lagi kan. Ada 3 kamar gitu bentuk segitiga lah. Nah di tengah sini tuh ada ruang TV. Ruang tengah ruang TV. Nah di sini ada dapur, belakang ruang TV ada dapur. Terus di sini ada pintu kan, pintu dan ada kamar mandi yang seberangan sama yang punya kontrakan. Ada 2 kamar mandi, nah yang satu punya kontrakan, yang satu punya kita kan. Nah singkat cerita, gue siang-siang udah karena waktu itu hawanya lumayan enak buat tidur kan, gue ngantuk juga, ya udah gue tidur terus itu gue buka kan. Dan itu gue samar-samar waktu bangun tidur tuh gue kira-kira sejam 2 jam lah ya. Pasti sekitar jam siangan kan. Itu gue samar-samar kayak kok ada yang kayak jalan di ruang TV ini. Jadi ruang TV ini bisa dibilang nggak cahaya masuk cuma dari belakang kan, dari arah kamar mandi kan, masuk kan. Jadi kalau dari kanan kiri depan nih, sini tuh ketutup sama kamar-kamar kita kan. Itu kayak ada yang jalan. Terus gue siapa Ini gitu. samar-samar nih lo lihat. Iya, sabar-sabar mas. Terus gue pikir, oh teman-teman gue juga belum datang gitu kan. Dan gue kayak, yaudahlah bodo amat lah. Nah, jadi gue ngechat teman gue nih, lu pada datang jam berapa gitu kan. Saya teman gue yang rumahnya di daerah B itu dia bilang mau datang sore sekitar jam 4-an gitu kan. Oh yaudah gue tungguin gitu kan. Akhirnya nggak jam 4 pas sih bang, jam 5 dia baru nyampe. Dia baru nyampe dan dia ngambil kamar yang di sebelah sini. Nah jadi gue ambil tengah, dia yang di sebelah selatan lah kalau secara peta ya. Nah dia ambil di situ. Oke, terus habis itu maghrib normal biasa gitu kan. Terus malam gue janjian nih udah ada janji sama temen kan, mau ke kota lah, mau ke bawah gitu kan. Karena itu kan lumayan, kita nyebutnya orang situ atas sama bawah gitu kan. Kenapa tuh? Ya karena emang itu udah lumayan atas, bagian atas, karena dekat lereng gunung lah. Oh, jadi emang di atas posisinya. Iya, lereng gunung gitu. Jadi kalau orang Jogja tuh kalau itu udah tahu atas sama bawah gitu, udah paham. Kalau orang-orang dari situ, mau ke mana? Mau ke bawah gitu. Ke bawah tuh kayak mau ke arah kota gitu. Iya, mau ke bawah ke kota kayak atau jalan-jalan makan di daerah bawah gitu kan. Nah, jadi kalau di Jogja itu kayak di Ring Road atau di daerah-daerah UGM gitu kan, itu udah bawah gitu kan. Ini berarti lu udah 2 orang nih di kontrakan nih posisinya. Iya, udah dua orang. Terus gue udah ada janji nih sama temen gue. Nah, dia tuh di atas lagi kan. Nah, dia turun tuh ke kontrakan gue ke bawah kan. Ke kontrakan gue, terus gue ngajakin temen gue, mau ikutan makan nggak? Gue mau makan ya sama temen gitu kan. Mau makan di mana? Nggak tahu, mau nyari di bawah gitu kan. Oh enggak deh, lu aja deh yang makan. Gue ntar mau makan di Burjo aja gitu kan. Langganan anak kosan Jogja, Burjo kan. Ya udah, akhirnya gue turun tuh ke bawah berdua. Gue turun, gue makan, ngobrol-ngobrol ada sampai sekitar jam 9 lah, 9 malam kan. Akhirnya gue balik lagi tuh ke kontrakan kan. Temen gue ini langsung pulang, langsung cabut ke kosan dia kan di atas. Ya udah, gue masuk. Nah teman gue tuh lagi belajar. Jadi ini ada kamar gue nih. Kamar gue nih sebelah dindingnya ini ada kayak meja belajar gitu bang. Nah temen gue lagi di situ sambil nonton TV. Dia bawa TV nih. Nah dia lagi belajar sambil nonton TV. Kan? Sambil dengerin lagu juga. TV-nya karena nggak ada suaranya kan. Dia lagi dengerin lagu Payung Teduh ya, karena dia suka kan. Pas tuh itu dia kok tumben banget nih anak dengerin musik tapi diem. Biasanya coba nyanyi gitu. Ada keanehan gitu ya? Iya, kayak aneh aja anak gitu kan. Terus gue ngomong dia, lagi ngapain gitu kan? Lagi ini ngerjain tugas gitu kan. Oh ya udah, tumben lu diam gituin aja kan.
Terus dia tanpa babi bu kan tiba-tiba tuh kalau kata orang Jogja tuh bilang misuh. Apa tuh artinya tuh? Ngumpat. Asu gitu. Oh iya. Gitu kan. Dia langsung ngumpat gitu. Dia langsung ngumpet tiba-tiba itu dia misuh gini. Asu ditinggal kowe mah diajak kenalan gitu kan. Saya Tit gitu kan terus ditinggal lu gue diajak kenalan gitu. Oh diajak kenalan siapa? Gitu kan. Gua kan kepo-kepo kan. Dikejak kenalan ini. Diajak kenalan karo dek tengah gitu kan. Hah? Yang di tengah siapa gitu kan. Gua langsung ngeliat gak ada orang siapa-siapa gitu kan. Terus dia bilang, delokan yang dhuwur gitu kan. Lihatlah di atas gitu kan. Gue lihat ke atas, anjrit itu benar-benar. Jadi kan kalau rumah zaman dulu tuh kan masih pakai kayu gitu kan bang. Kayu apa? Kalau kata orang bilang tuh kayak kayu reng gitu kan, yang panjang gitu kan. Nah itu kayunya panjang, terus udah panjang, terus ada kayak ngeples gitu kan di tengah-tengahnya. Nah di tengah-tengahnya itu, di atas ada Mbak Pun lagi duduk lihat ke bawah. Ngeliatin lu berdua. Ngeliatin gua karena posisinya gua doang yang lihat di ruang tengah kan. Oh, dia nggak lihat nih. Dia bukan nggak lihat, dia lihat, tapi kan dia di depan gitu kan. Jadi lihat dia otomatis ke gua kan. Gua lihat ke atas gini, anjir. Lu coba boleh detailin nggak tuh sosoknya tuh kayak gimana? Sosoknya nih ya, jadi kan itu ada di kepala gitu. Nah, kakinya tuh hitam. Kakinya hitam. Tumben-tumbenan ya ada kaki hitam gitu. Iya kaki jadi kayak udah bukan bentuk manusia, jadi kakinya hitam. Biasanya benar-benar hitam tuh. Kalau kita ngeliat bakunku kan kita nggak bisa ngeliat kakinya kan, karena roknya panjang. Nah ini kan karena di atas gue bisa ngeliat kakinya kan, jadi kakinya hitam. Nah terus tangannya sini tuh nggak putih, tapi hitam juga kayak gosong gitulah. Mukanya nggak kelihatan karena ketutupan rambutnya dia. Oh jadi rambutnya dia sampai sini, terus yang belakang juga sampai sekitar pundak gitu kan. Terus bajunya tuh putih tapi putih yang lecek gitu loh bang. Lusuh banget, yang kayak ada bercak tanahnya gitu. Nah itu dia ngeliatin ke bawah gitu. Dan isengnya dia adalah tangannya diangkat, tangannya hitam ya, gini. Dada. Lu bayangin kan, anjrit gitu kan kayak, aduh ini baru kali pertama nih gitu loh. Sambil loncang-loncang kaki nggak? Kakinya dimainin. Iya, kayaknya dimainin. Waduh. Itu kan kayak anjrit gitu, ngapain gitu. Gue langsung balik ke tengah, udah diapain aja lu gitu kan. Gue diapake wae kata dia, terus dia apa-apa, kayak dia ditampak gitu, belum diapa-apain, cuma ditampakin doang. Oh ya udah. Terus gimana nih mau diapain? Ya udahlah biarin orang dia tinggal di sini. Karena emang gua sama teman gua ini kayak ya udahlah, udah bukan hal yang hal kayak gitu ya udahlah biarin aja lah. Nggak takut-takut banget gitu kan. Akhirnya terus gue tanyain, si A mau diceritain nggak gitu kan? Si A mau diceritain juga nggak ini? Wes menang wae, kok pengen kenalan dewe gitu kan. Udah diam aja biar nanti kenalan sendiri gitu kata dia gitu. Oh ya udah kan. Udah karena temen gue si A ini belum nyampe nih bang, dia nyampe dari berikutnya gitu kan. Nah terus udahlah kita masuk kamar semua tidur gitu kan. Tidur paginya si A ini baru datang. Pagi-pagi nih? Iya pagi-pagi dia baru pindahan kontrakan gitu kan. Pindah, masukin barang-barangnya. Nah jadi pas pagi ini ya udah aman aja sih, nggak ada apa-apa ya. Di malam itu pun nggak ada gangguan. Tapi skip waktu itu kan jadi udah mulai, jadi jarang gangguan itu jarang. Maksudnya waktu awal-awal itu jarang. Jadi cuman muncul-muncul doang lah. Iya tapi si yang baru masuk yang pagi itu belum dapat. Baru doang berdua ya. Tapi dia sempet kayak melihat ada yang warawiri gitu. Waktu dia tidur dia buka kamar kan karena gerah karena dia belum beli kipas tuh. Jadi dia buka, jadi sempet katanya ada yang warawiri gitu, kata paling halusinasi. Kita cuman gua sama temen gua gitu doang kayak yaudahlah biarin aja gitu kan. Nah terus sempet tuh ada momen kalau nggak salah kalau nggak UTS UAS gue lupa tuh bang antara itu. Nah gue sama temen gue ini balik
atau gue lupa waktu itu gue pokoknya pergi deh dari kosan, entah itu touring atau gue balik ya. Dan teman gue pun juga sama nih, balik ke rumah dia di daerah B gitu kan. Balik, nah si teman gue ini sendirian nih di rumah. Yang mana nih? Yang si A. Oh iya. Terus? Jadi kan gua, temen gua nih yang satunya istilahnya inisialnya R. Nah ini si A nih. Nah tinggal, jadi gua sama si R nih pulang. Nah tinggal si A. Nah si A ini, jadi waktu itu kejadiannya itu dia cerita ke kita kan. Jadi kejadiannya itu dia tidur dari siang. Nah kalau satu malamnya dia main, terus dia dari siang sampai sore itu tidur, pintu kamarnya dibuka. Nah pas pintu kamarnya dibuka, itu dia ada si Mbak Kun ini orang-orang pas udah maghrib, jadi udah menjelang maghrib itu udah istilah sandekala lah. Terus si Mbak Kun tuh bolak-balik terus di depan kamar dia. Dia nyadar dan dia lihat gitu kan. Benar-benar lihat tuh. Iya. Jelas nggak? Jelas kata dia tuh. Jelas. Iya. Terus apa yang dia bilang? Terus abis itu dia kesel kan, dia tutup kamarnya, dia kunci kan. Nah, terus dia balik tidur lagi kan. Dia tidur sekitar 15 sampai 20 menit gitu kan. Tiba-tiba kamarnya digedor-gedor bang. Gedor-gedor. Iya kan nggak ada orang, nggak ada siapapun ya. Iya. Itu kamarnya digedor-gedor gini bang. Lu bayangin kayak gitu, hampir 1 menit. Itu di jam berapa tuh dia jelasin? Itu sekitar hampir setengah 7 deh. Habis maghrib. Habis maghrib ya. Habis maghrib tuh dia gedor-gedor gini terus. Terus dibuka nggak sama dia? Sama dia nggak dibuka. Sampai dia nggak dibuka, sampai dia tuh bener-bener kayak udah jengkel banget. Kayak miso gitu, jancuk gitu. Buka kamar, menengok gitu. Nggak ada siapa-siapa. Itu emang dia tahu ada bangun ini, jangan ganggu deh gitu kan. Miso-miso gitu kan. Akhirnya dia balik tidur lagi. Sekitar mau isya, gedor-gedor lagi bang. Jahil banget ya. Jahil bang. Ya mungkin sih kalau pikiran gue dia ngingetin, weh jangan tidur mulu sholat gitu kali ya. Kali gitu ya. Jadi gedor-gedor lagi. Sampai akhirnya dia lebih jengkel lagi kan. Dia nelfon salah satu temen gue yang tinggal di atas. Suruh turun, suruh nemenin dia di kontrakan. Dan temen gue ini juga kayak, aduh gimana gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia tuh nggak tahu kalau kontrakan kita tuh sebenarnya ada angker. Akhirnya dia turun, dia nyamperin, dan dia nginep di situ. Digangguin juga tapi? Temen gue ini enggak sih, yang satu ini enggak. Paginya kan gue balik duluan tuh, maksudnya gue nyampe kontrakan duluan, sekitar jam 11 siang lah. Gue udah nyampe kontrakan tuh. Nah gue diceritain, kan gue kaget tuh tiba-tiba, loh kok lu nginep sini gitu kan? Iya, tuh disuruh si A nemenin, katanya dia takut di kontrakan sendirian. Lah emang diapain? Iya itu katanya dia tuh waktu mau maghrib tuh mondar mandir, habis ditutup dia gedor-gedor gitu kata dia kan. Oh, ya udah lu balik aja deh, gue udah balik kok ya kan. Ya udah, habis itu kan gue berdua sama dia tuh. Nah, habis itu nggak ada gangguan lagi bang. Skip berapa lama tuh dari itu? Mungkin kalau gangguan-gangguan kecil yang tidak mengganggu banget, ya adalah mungkin ya? namakin diri gitu kan, namakin diri doang. Tapi nggak kayak benda dijatuhin atau apa? Gitu. Benda dijatuhin enggak sih, kalau benda dijatuhin enggak. Atau suara nangis apa-apa? Gitu. Ada ceritanya tuh kalau yang suara nangis ada. Tapi itu agak skip dulu karena ada cerita sebelumnya nih bang. Boleh. Nah, habis kejadian itu nggak lama sekitar sebulan deh kalau nggak salah dia. Itu kan ada teman kita yang main juga nih 2 orang. Ini sebenarnya saudara. Nah ini dia rumahnya di atas. Terus dia ke bawah kan main ke kontrakan, ngerjain tugas kan. Nah itu sekitar jam 7 atau jam 8 gue lupa tuh bang ya. Dia ke kamar mandi. Buat buang air besar lah, boker kan. Nah, jadi ceritanya dia lagi boker nih bang, lagi duduk, santai gitu kan, ambil, ya kalau orang ngerokok pasti kan tahu kan di boker ambil rokok gitu kan. Pas lagi enak kayak boker, si Mbak Kun tuh muncul. Ada lagi iseng begitu ya. Lu, ibarat kata nih gue gue teman gue yang lagi boker, ini tempat gue boker ya. Ini kan bak mandi. Nah dia di sini
Dan sabun-sabun ada di sini nih. Jadi harus Di ngelewatin belakang dulu. dia. Iya. Waduh. PR banget ya. Terus Lu, gimana? lu bayangin dah. Terus gimana tuh teman? Akhirnya teman gue nggak pakai bahasa basi, dia langsung cebok, nggak usah pakai sabun, langsung kabur ngibrit ke depan. Tapi tuh dia jelas banget tuh lihat Iya. si itu. Dia ngibrit ke depan. Nah itu kan gue sebelum diceritain ya. Nah kita cuma tanya, kenapa lu lari-lari? Terus dia bilang ke saudara, udah ayo pulang yuk pulang. Nah kenapa? Kan baru, udah ayo buruan pulang, gue udah mau pulang nih. Ayo pulang, gue udah nggak tahan gitu kan. Nah, akhirnya skip lah di hari berikutnya dia baru ceritain kejadiannya kayak gitu kan. Gue udah ketawa-ketawa semua lah. Anjir, kok bisa-bisa lagi boker gitu kan. Iseng banget ya itu penunggunya. Terus sama kita gue, berarti nafsu dia sama lu tuh. Pengen ngeliat. Tapi gue potong dikit. Jadi kontrakan lu tuh cuman makhluk itu doang tuh satu. Satu itu doang, tapi Jailnya Jail, minta ampun. Berarti nggak ada yang lain ya? Emang kerjaan dia doang? Iya, kerjaan dia doang. Itu pernah juga nih, gue waktu itu tidur malam kan, malam gue kebangun tuh sekitar jam 1 jam 2 gitu kan. Nah, gue kebangun gara-gara, jadi kan kamar gue itu kan, misalnya kamar gue di sini ya, ini kan tembok, nah ini, jadi ini bukan temboknya itu full sama jendela semua nih, ada 3 jendela kan, full 3 jendela. Nah, jendela gue ini malam-malam tuh, lu tahu kayak kalau kayu digeserkan ke jendela gitu nggak bang? Tahu yang srek gitu. Iya. Jadi klik gitu loh bang. Bunyi ting ting gitu kan. Nah itu kayak pernah kayak gitu. Malam-malam tuh sekitar jam 2 dari jendela yang ujung tuh cetik bolak-balik. Siapa lagi gini? Tapi gua lihat dari dalam kan karena di depan tuh ada lampunya tuh ya. Itu nggak ada bayangan ya. Otomatis kalau itu orang ada bayangannya dong. Iya. Ataupun itu emang ada batangnya itu pasti kelihatan dong. Ini nggak ada. Lagi juga siapa yang mau main-mainin? Iya, Maksudnya itu gitu jam kan. malam gitu kan. Iya. Nggak lama setelah itu ada srek. Iya. Orang nyapu lu tau gak sih bang? Sapunya nih kayak sapu. Sapu lidi. Oh iya. Di mana? Di dalam? Di depan. Di depan rumah. Iya. Depan rumah kan masih ada halamannya gitu, Iya, masih halaman iya, kecil. iya. Terus kanan kiri tuh Kayak ada yang bawahnya tuh kayak apa sih namanya, kayak masih cor-coran gitu kan, Iya. cor. Kan srek kan kedengeran. Iya kedengeran, apalagi sapu lidi kan. Iya, keras logisnya banget. siapa nyapu malam-malam gini Terus gitu lo loh. cek nggak? Gua cek nggak ada siapa-siapa. Abis itu suaranya hilang. Gua cek, gua buka korden, cek nggak ada siapa-siapa. Hilang suaranya. Itu jam berapa tadi? Sekitar jam 1 jam 2 deh. Malam udah. Udah tengah malam lebih lah. Aneh juga ya, tiba-tiba dia Itu nyapu. gua kebangun, akhirnya gua bangun ya udah gua ke toilet kan. Gua ke toilet, gua tengok ke atas, berani nggak berani kan? Gua tengok ke atas, nggak ada apa-apa. Udah kan, gua ke toilet, gua tutup kan. Ini awas aja nih sampai dia muncul di samping gua tonjok kan gitu kan. Gua udah siap-siap karena kejadian yang temen gua kan. Oh enggak. Nah, pas gua buka pintu, jadi kan misalnya pintu kamar mandi gua. Nah, ini kan kayak lorong gitu lurus. Nah, ini ke dapur kan. Dapur gua kan. Pas gua buka pintu dia ada di ujung dapur. Ngapain dia? Berdiri doang. Berdiri doang. Tapi natap lu. Iya, dia nggak Apa natap, cuman kayak gini, nunduk doang? kayak orang nunduk gitu kan. Terus gua bilang, ngopo kowe gitu kan. Gua bilang, kayak ngapain kamu? Ngapain di situ gitu kan. Kurang kerjaan banget sih gitu kan. Udah sono balik gitu kan. Nah, akhirnya dia cuma cekikikan doang. Ya udah dah. Oh ketawa dia. Iya. Itu kan dia udah akhirnya gua maju. Ya udah kan lah, bodo amat gua udah majuin. Terus gua lewatin dia, udah gua balik kamar gua tutup lagi. Udah akhirnya kan habis itu yang gua kan. Nah, ada cerita lagi dari temen gua nih. Masih di situ kan? Masih di sini juga, Bang. Nah, jadi waktu itu cerita ada gua sama teman-teman gua tuh dari sore ini udah kerja kelompok gitu kan. Ngerjain soal sekarang gini sampai malam tuh. Nah, pas malam itu kita mau nongkrong warkop kan. Nah, jadi teman gue ini orang jauh lah. Tapi dia ngelaju gitu kan, Bang. Nah, dia mau nginep karena besok pas pagi kan. Akhirnya dia ikutan juga ke warkop itu kan. Jadi waktu dia mau
Jadi motor itu kan di atas tuh motor gua teman-teman gua kontrakan ada tiga motor. Nah motor temen gua ini di bawah nih, dua nih. Nah gua temen tiga nih nurunin motor kan. Nah nurunin motor, temen gua juga mundurin motor kan. Nah pas temen gua ngunci pintu, kata temen gua itu ada bayangan cewek. Jadi kan ini misalnya pintu nih bang ya, ini pintu. Nah di sini kan ada jendela 3. Nah di jendela yang tengah ini ada bayangan cewek. Logisnya di situ nggak ada cewek bang. Tapi kelihatan jelas tuh bayangan ceweknya. Bayangan cewek. Kayak rambutnya panjang gitu-gitu. Rambutnya panjang gitu kan. Tapi tingginya ini nggak dapat nggak tingginya sepintu? Tingginya hampir segua sih bang, sekitar 170-an deh. Nah, kan logisnya di situ nggak ada cewek bang. Karena di situ itu kontrakan cowok, nggak mungkin ada cewek. Dan apalagi temen gue udah ngunci pintu, nggak mungkin ada orang masuk. Iya. Tapi bayangannya cewek di pintu itu ya? Di jendela bang. Oh di jendela. Jendela tengah, jadi pintu jendela 3. Nah terus ini ada lekukan gini, terus ini jendela 1 kan. Nah ini di jendela yang tengah ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Jadi bayangannya tuh ada di jendela tengahnya ini kan ya bang. Logisnya kan ini kontrakan cowok dan semuanya mau pada pergi. Nah awalnya tuh dia ceritanya itu waktu nyampe di warung kopinya nih. Lah baru cerita. Terus kata teman-teman gue ya udah berarti lu diajak kenalan juga. Udah kemarin di situ udah diajak kenalan. Nah, sekarang berarti lu gitu kan. Berarti semuanya kena nih ya. Yang pernah ke kontrakan lu. Iya, pernah kena. Pasti semua kena ya. Nggak pasti semua tapi beberapa kena pasti. Nah, akhirnya kan terus ada temen gue satu lagi. Nah, akhirnya teman satu lagi ini datanya itu kan terakhiran dia kan. Nginep, dia cuma nginep doang. Nah, jadi waktu itu dia tuh sebenarnya kontrak di bawah deket kita kan, tapi nggak tahu ada masalah apa, hanya dia nginep di kontrakan kita kan. Nah dia nginep sama teman gue nih, teman gue si R tadi. Nah dia satu kamar tuh berdua. Nah teman gue ini si R ini, ketika tidak ada, jadi waktu itu ceritanya waktu dia nggak ada, terus si teman gue yang numpang yang nginep ini nggak ada, itu pasti dengar suara nangis. Dengar suara nangis terus tuh? Iya, setiap malam. Kalau setiap dia nggak ada. Nah, bisa dan itu kayak suara nangisnya itu deket dia banget. Maksudnya dia banget itu? Deket di satu ruangan itu, di kamarnya dia doang. Karena gue nggak dengar, teman gue yang satu pun nggak dengar. Itu kata dia kenceng apa pelan suaranya? Kata dia agak pelan tapi senggukan gitu. Tapi jelas banget tuh? Jelas, dia dengar. Setiap teman gue yang nginep ini nggak ada. Jadi kalau temen dia nginep nggak nangis? Nggak nangis. Tapi hilang nangis? Nangis. Waduh. PR juga dong berarti temennya harus nginep terus kalau gitu. Nah iya, akhirnya temen itu nginep terus kan. Tapi anehnya waktu akhir-akhir gue mau cabut tuh bang. Waktu temen gue di situ, itu tangis juga. Dan temen gue yang mau nginep itu juga denger. Akhirnya denger juga dia. Iya. Kan bisa aja cuman alasan kan biar ditemenin kan. Iya, akhirnya dia denger juga gitu kan. Anjir lah, akhirnya percaya gitu kan. Anjir lah, kontrakanmu nggak beres sih. Gitu-gitu kan kata dia. Nah, pernah nih kejadian, ini di luar kontrakan sih bang, tapi menurut jalan kontrakan. Jadi gue berempat nih nongkrong. Nongkrong di luar, dekat situlah ada warung kopi gitu kan. Nah kita nongkrong di situ sampai sekitar jam 1 jam 2 karena besoknya kan kita libur. Nah pas pulang, nah gue berdua set nyampe kontrakan kan. Temen gue ini ke Burjo dulu nih, nggak tahu Burjo mana lah. Nah set waktu pulang mereka berdua kayak mukanya pucet gitu. Terus gue tanyain dong, kenapa lu? Itu tadi di jembatan ngapain? Gue kira orang mancing, ternyata pocong. Serius. Jadi pocong ngapain?
Pocong berdiri di pinggir jalan, Bang. Iya, ngapain dia di situ? Nggak tahu. Tiba-tiba gitu muncul gitu. Itu jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi dan itu jalan itu emang jalan sepi gitu. Maksudnya ya 1-2 orang yang lewat situ lah. Ya walaupun itu di situ sekitar situ ada 2 perumahan yang ada perumahan elit juga kan. Tapi kan jam 2 malam siapa sih orang elit yang mau lewat gitu. Iya sih. Dan itu kan jam 2 malam dan itu dia lewat. Jadi apa? Ini jembatan nih, cuma jembatan kecil sebenarnya Bang, jembatan kecil. Nah, ini di sini. Pocongnya ini di sebelah kanan dia. Dan dia dari arah sini. Dia lihat tuh, benar-benar. Lihat berdua tuh. Anjir, gue kira dua-duanya. iya. Gerak Gua kira orang gerak mancing. apa diem doang? Kata dia. Diem. Diem. Jadi awalnya kata dia tuh kayak jongkok gitu kan. Hmm. Disorot lampu kan kayak orang mancing ya, pakai baju putih gitu kan. Iya. Pas ngedeket dia berdiri. Nah, berdiri. Dari jongkok berdiri. Iya. Waduh. Serem Lu banget. bayarin. Iya, serem amat sih. Kalau dari jongkok bisa berdiri begitu. Dia kayak jongkok gitu, pas makin deket dia berdiri. Nggak kaget temen lu? Ya aji ya. Kayak gitulah. Nah, Kayak- langsung ngebut apa gimana? Ya langsung ngebut lah Bang, namanya kayak gitu kaget juga kan. Ngebut dia masuk kotaan, makanya bucet kan waktu nyampe itu kan. Nah akhirnya kan karena gua nggak tahan, gua akhirnya memutusin buat udahlah gua ngekos aja besok deh, gua keluar dari kontrakan gitu kan. Itu udah mau habis tapi itu kontrakan lu Ganti udah mau ganti ini tahun. ganti ajaran baru. Iya, ganti tahun berarti kan. Nah, jadi itu kalau nggak salah gua itu habis bulan Juni, gua bulan Mei puasa gitulah. Sebelum puasa itu gua udah cabut. Oh, berarti masih ada sisa-sisa dikit. Iya, tapi gua udah bodo amat lah. Gua udah bodo amat karena waktu itu gua libur 3 bulan sebelum ajaran baru nih. Gua libur 3 bulan sebelum ajaran baru dan apa namanya? Bukan fakultas, jurusan gua ini paling awal liburnya. Puasanya paling cepat lah dibanding jurusan-jurusan lain. Akhirnya kita libur 3 bulan tuh. Nah, abis itu gua nyari sebuah kos-kosan sama teman gua nih. Dia beda fakultas. Ya itu teman gua yang waktu awal gua ngotak di situ tuh Bang yang gua ngajak gua ke bawah kan. Dan akhirnya gua bilang cerita semua ke dia, akhirnya dia bilang yaudah yuk kita ngekos bareng aja gitu kan. Gua nyari kosan berdua sama dia. Berarti udah nggak ngekos sama yang 3 awal ini Enggak, ya? enggak. Udah beda ya? Ini beda teman. Nah, gua ngekos sama dia nyari, akhirnya kita nemu nih kosan baru, masih baru banget lah, masih baru berdiri. Sisa kamar, jadi 2 lantai gitu kan. Nah, gua tanya, Pak, lantai atas masih ada nggak Pak? Masih ada, pas banget tinggal 2. Oh ya udah Pak, kita ambil 2 itu kan. Kita langsung di situ tuh langsung DP tuh. Bayangin belum apa-apa kita langsung DP Bang. Kayak udah gue nggak tahan gitu kan. Kayak gue langsung DP waktu itu kalau nggak salah 200 deh buat uang jadi. Dia Pak saya DP 200 dulu, nanti habis itu seminggu kemudian saya DP setengah gitu kan. Jadi lu masuknya seminggu kemudian? Iya, gue waktu minggu-minggu awal masih mindahin dulu barang-barang yang bisa gue Tapi pindahin tinggalnya sendiri. minggu depannya lagi gitu. Iya, dan itu waktu gue bolak-balik ke ke kontrakan lama yang sendiri pun gue sempet kayak anjir merinding gitu kan. Masih ada aja. Masih ada merindingnya gitu kan. Kayak udahlah biarin aja bodo amat gitu kan. Nah, udah kan Tapi, gua udah tadi dulu gue potong. Berarti nggak ada perpisahan nih? ada. Jangan salah Bang, Nah, ada. makanya gue kan pasti kan ada perpisahan Ada. nih. Gimana tuh? Ada. Jadi waktu gua pindah-pindah itu kan gua sempat nginep tuh di kontrakan sendiri. Oh, masih nginap berarti? Karena teman gua dua ini kan udah balik ke kampungnya masing-masing nih. Nah. Dua ini balik ke kampung. Nah, Gua lu waktu itu sendiri masih dong, ya? mindahin barang kan, karena gua nggak mau mindahin barang tadi lama di belakang lah. Gua males gitu kan, mager. Gitu. Akhirnya gua mindahin barang-barang di awal. Nah, dari situlah mulai gua kayak mindahin barang-barang. Akhirnya gua nginep kan. Karena gue nggak mungkin nginep di atas karena kasur gue belum pindah. Akhirnya gue nginep di situ dulu sehari. Jadi malam itu gue nginep, gue makan, gue beli makan nih. Gue beli makan terus gue pulang. Aman, nggak ada apa-apa. Aman, masih santai. Gue makan di kamar, gue cuci tangan, udah tidur kan. Tengah malam, gue tiba-tiba kebelet kencing banget. Yang itu sama sekali nggak pernah keulangi. Sangat jarang lah. Tengah malam gue kebelet kencing, tapi gue anjir, kencing gue males, kayak firasat gue buruk aja di luar gitu kan. Udah kayak ditungguin ya? Iya, berasa buka pintu nih kayaknya ada apa-apa deh. Ditungguin ya? Karena Iya. kan lu jarang banget yang namanya kebelet kencing di tengah malam. Iya, kayak anjir gue buka pintu nih kayak Berat banget gitu lah ya?
Gue kayak aduh, tapi gue lama-lama kayak sakit kan namanya nahan kencing. Ah udahlah bodo amat. Gue beraniin buka pintu, ceklek, gue buka, beneran ada yang nungguin. Apa nungguin dia? Dia nungguin. Ih, Jadi kan di kamar gua, nah di sini ada sofa bekas gitulah. Tapi masih bisa didudukin. Nah dia duduk di situ. dia duduk tuh Duduk. posisinya. Ngebelakangin apa madep lu? Madep. Ibarat kata di sofanya ya bang, ini madep ke sini kan. Nah dia madep ke sini. Oh iya. Dan itu maksudnya jalan lewat gua. Jadi lu jadi jalan apa enggak? Apa tutup pintu lagi? Ah gua gas aja bang, daripada sakit. Jadi sambil jalan dia nengok ke lu apa diem aja? Diam aja. Ah, Cuma gua waktu mau gua misuh sih. Asuh. Iya, iya. Dan itu kayak wah udah gue keselnya bang. Ini asu ya. Udah habis itu gue jalan aja deh, set gue masuk ke dalam kamar mandi, gue tutup kan kamar mandinya kan, gue kencing. Wah gue udah siap siaga nih, kalau dia samping gue udah siap nonjok gitu kan. Akhirnya oh nggak ada, aman alhamdulillah. Udah gue beres kencing, gue buka pintu. Astagfirullah, itu gimana ya bang? Dia ngalangin jalan gue bang. Gue buka pintu, dia di tengah. Ini kan, jadi ini dapur nih. Ini kan, ini dapur nih. Nah depan dapur ke arah kamar mandi itu ada jalan nih. Tapi nggak ada pintunya sih, jalan doang. Tapi cukup buat satu orang. Dia di tengah-tengah situ. Lu bayangin bang, gue kamar harus lewatin dia. Gue coba dalam hati, minggir nggak? Gue gituin aja, nggak usah ngalangin gua deh gitu kan. Terus dia cuma ketawa gitu. Lu bayangin, dia ketawa-tawa gitu doang. Akhirnya gua minggir nggak? Gua majuin, pas gua udah deket dia ngilang. Kayak mati anjir, kenapa sih ini orang nih di setan nih ngapain gitu kan. Kesel juga gua bang akhirnya kan. Akhirnya ya udah deh, akhirnya hari berikutnya datang gue bawa mobil, gue pindahin deh semuanya tuh lengkap full langsung ke atas. Pak, ya udahlah akhirnya gue ke kosan itu kan, gue pindahin semua barang-barangnya. Nah, gue pikir setelah gue pindah ke kosan itu semua cerita horor udah selesai bang. Ternyata masih ada bang. Lanjut ya. Lanjut. Tapi kali ini ya urusannya hampir sama sih sama ini juga. Tapi beda penghuni apa sama tetap dia? Oh beda. Kalau ini lebih macam-macam sih bang. Nah, jadi waktu itu gua udah pindah ke kosan baru nih. Nah, habis gua pindah, gua pulang ke rumah dulu. Gua sekitar pulang tuh sekitar seminggu 2 minggu kalau nggak salah. Habis gua pulang, gua balik lagi kan dengan alasan waktu itu gua pengen ke Jogja lah, udah bosen di rumah mau ngapain gitu kan. Karena gua orangnya bosenan ya. Gue balik ke kosan dan itu yang nempatin baru gue sama satu temen kos gue, dan itu gue baru kenal. Dia anak fakultas kedokteran. Nggak tahu waktu itu ya istilahnya kita sama-sama di kamar doang kan. Waktu itu masih puasa juga kan. Nah cerita horornya ini dimulai waktu gue cari sahur. Cari apa sahur? Sahur. Jadi kan gue di kosan sendiri. Gue baru ngekos di situ, nggak kenal siapa-siapa. Gue bingung dong nyari sahur sama siapa. Teman gue yang satu ini dia masih pulang, masih di Semarang. Akhirnya gue ini satu dari sahur sendiri. Gue nyari burjo kan. Nah jadi gue gambarnya kos gue yang satu ini juga nggak kalah seremnya bang. Maksudnya nggak kalah seremnya itu bukan serem kosannya ya, tapi serem denah lokasinya. Karena depan kos gue itu ada pekarangan gitu bang. Pekarangan hutan lah, yang bisa dibilang hutan lah, kayak hutan jati gitu. Oh jadi banyak pohon-pohon. Banyak pohon-pohon. Belok, ini jalan nih. Nah di sini ada perempatan kan. Perempatan ini kalau kita ke kiri itu kita ngelewatin jembatan ada sungai dan kanan kirinya tuh pohon bambu. Serem juga kan kalau malam-malam. Pohon bambu. Tapi di jalanan itu ada lampu apa? Ada lampu satu doang di atas jembatan itu. Selebihnya nggak ada. Jadi setelah kita lewatin jembatan, ini kanan kiri sawah, baru ada rumah satu, dan itu rumahnya yang kayak tembok pagar. Jadi kita nggak bisa ngeliat dalam juga bang. Kayak rumah kosong gitu juga. Tapi nggak ada lampunya kan? Ada lampu satu doang. Iya, maksudnya yang di rumah itu loh. Iya, lampu di depan doang. Yang dalam kayak gelap deh. Maju lagi. Nah itu kiri sebelah kanan sawah, sebelah kiri itu rumah 2 lantai tapi kosong.
Kosong juga. kosong. Dan sini masih sawah gitu. Dan depan gua belok kiri, pas belokannya ada rumah juga, tapi kayak rumah yang sini rumah halamannya luas, tapi cuma ada lampu satu doang. Habis rumah itu hutan-hutan lagi, hutan yang kayak rimbunan gitu loh bang. Gua maju dikit dari sebelah sini ada rumah, samping rumahnya itu, lu tahu ini nggak bang? Pohon jagung sama. Tahu. Nah, tinggi-tinggi gitu kan. Nah, ya itu di situ. Habis itu mentok baru itu ada kos-kosan lagi. Yang Jadi bambunya itu di mana? Yang pohon bambunya. pohon bambunya itu samping jembatannya pas bang. Oh, Jadi jembatan, jadi jembatannya itu ada naiknya gitu loh bang. nanjak dikit. Agak curam sih menurut gue bang. Oh, jadi benar-benar begitu. Iya, Begini jembatan. iya, Oh. langsung jembatan. Jadi kalau kita dari sini kita mau ngomong dari sini harus ngebut. Kalau nggak di jembatan bisa mati. Iya. Bukan mati sih, kayak ngeden gitu Nggak loh. kuat, Bang. nggak kuat Iya. nanjak. Jadi harus kebut. Nah dan ini kanan kiri pohon-pohon bambu. Nah di sini baru ada rumah nih, agak jarak ke jarak gitu. Nah, itu lumayan serem juga. Iya sih. Udah curam lagi. Nah itu yang ke kiri ya, Bang. Kalau yang ke kanan itu ke arah kampus. Dan itu waktu zaman gua itu waktu 2016-an itu juga masih serem karena belum seramai sekarang. Kalau sekarang udah rame. Kemarin gua terakhir ke sana udah rame. Maksudnya udah banyak kos-kosan kanan kiri gitu kan. Nah waktu zaman itu, waktu ke kanan itu juga serem bang. Sini ada toko gitu kan sebelah kiri ini. Sini lahan kosong, terus ada toko dua. Habis itu ada ini tembok kampus gua kan. Nah depan kampus sebelah kirinya ini ada rumah. Waktu itu ada rumah, terus habis rumah itu, nah di sini ini kayak sawah gitu loh bang, sawah. Dan ini agak nanjak gitu kan, nanjak. Sini tembok kampus, nah sini hutan juga tuh, kayak pohon-pohon tinggi-tinggi. Di situ ada kosan satu, maju lagi. Nah yang sebelah kiri ini masih sawah terus, sampai mau ujung itu baru ada di situ ada tukang sate. Gue inget karena itu satenya enak sih, gue langganan situ. Nah sebelah sininya itu masih pohon-pohon tinggi juga bang. Itu zaman gua waktu 2016 ya. Itu yang ke kanan. Yang lurus itu jauh lebih serem sih. Karena lurus nih, rumah. Situ sini ada kayak perumahan gitu bang, tapi kayak orang-orang tapi sepi. Sepi dan kosong lah kayaknya sih bang, kayak kosong ya. Depan komplek perumahan ini ada kayak hutan-hutan gitu bang. Hutan-hutan, turunan, jembatan, sebelah kanan hutan-hutan juga. Berarti masih banyak hutan lah ya di situ ya? Ya, saya masih banyak kayak pekarangan nih bang, tapi yang rimbun-rimbun gitu loh bang. Jembatan turun, naik, sini masih hutan-hutan juga, tapi sini ada kayak rumah, tapi nggak tahu ini buat pemotongan ayam atau apa, gue lupa waktu itu bang. Nah, cuma ada lampu satu doang. Dan itu lurus, itu di situ juga titik lumayan agak aneh sih. Jadi udah kosan gue ini dikepung dengan kayak gitu bang. Kalau malam, waduh itu lumayan. Nah jadi singkat cerita waktu itu kan gue mau cari sahur nih. Lu jalan apa naik motor nih? Gue naik motor bang. Oke. Gue naik motor. Sendiri ya? Sendiri. Gue bingung nih. Gue mau nyari burjo kemana? Gue kalau ke depan kayak nggak ada burjo deh. Gue kalau ke kiri ada sih tapi depan banget gitu. Tapi jalan itu juga lumayan serem. Kalau ke kanan ada sih burjo di belakang kampus kayaknya masih buka deh kayaknya. Tapi kalau nggak buka, aku mau nggak mau harus ke bawah. Tapi nggak apa-apa deh kalau gue mikirnya gitu. Gue mikir dalam hati kan, kalau gue ke bawah lewat situ masih enak lah daripada lewat dulu sama sebelah kiri. Kan. Akhirnya gue belok kanan. Gue beraniin aja udah. Gue beraniin walaupun udah ngerti anjir ini kan kiri hutan semua udah gue lihat depan doang. Terus akhirnya waktu itu Tapi nggak ada yang lewat tuh pas lo jalan situ? Nggak ada. Karena waktu zaman gue pertama kali ke situ, itu orang pertama dari situ jalan kosan. Jarang banget kosan bang. Berarti lo ngincer murah, karena murah aja di situ ya? Pertama murah, kedua full fasilitas. Wajar yang ketiga sih. gede. Iya wajar, karena di tengah situ. Dan ada temen gue, gitu kan. Waktu itu pun gue berharap, di kosan cewek ini ada penjaganya di depan lah. Nggak ada. Udahlah, gue cari akhirnya situ nyari burjo. Aman, masih aman bang. Nah pas pulangnya nih.
Pas pulangnya nih agak-agak nih, gue dapet burjo di daerah belakang kampus lah, ada itu kan. Masih ada yang buka satu. Oke, gue makan sahur, gue pulang. Gue itu sahur sekitar jam 3. Karena gue nggak sahur sekitar jam 3 atau jam setengah 3. Gak mau gue mepet. Nah, gue pulang bang. Gue pulang lewat situ lagi kan. Jadi ceritanya nih, ini perempatan. Ini misal perempatan gitu ya bang ya. Perempatan. Ini ke arah kosan gue nih. Nah, di sini tukang sate. Di situ tukang sate, di sini masih lahan kosong. Nah, di sini ada kos-kosan nih. Berarti tukang satenya itu emang Tutup. tutup. Tutup karena kan jam 3 pagi, Bang. Iya. Dia bukanya jam 5 sampai jam 10 lah. Dia masih buka sampai jam 12 dia masih buka mungkin ya kalau belum habis. Tapi rata-rata seriusnya tutup. Nah, dia kalau sekarang dia lebih rame. Jadi dulu lahan-lahan kosong sini sekarang udah banyak kos-kosan. Rumah-rumah gitu lah ya. Ya. Dibangun-bangun rumah. Ya ada kosnya Arif Muhammad juga sih di situ. Nah, jadi kalau waktu dulu itu kanan-kirinya benar-benar hutan, Bang. Udah, gue maju deh. Gue maju, sebelah kiri gue kan sawah. Sawah sama pohon tebu-tebu gitu. Gue maju, ekor mata gue ngeliat ada yang bergerak di sebelah kanan gue. Pas di sawah itu. Iya, di daerah-daerah situ. Kayak ada yang gerak-gerak kan. Gue berani nggak berani nih. Lu rasa merinding nggak bang? Rasa merinding nggak bang? Lumayan. Terus jadi ekor mata gue tuh nangkep sesuatu yang gerak. Jadi gue berani nggak berani gue udah ke kanan. Dan itu gue ngeliat, lu tahu genderuwo bang? Tahu. Itu yang gue lihat. gede nggak? Gede. Segede apa kalau boleh lo detailin? Tingginya ya di atas pohon-pohon tebu ini. Tinggi banget dong. Itu tinggi banget. Dia gemuk apa kurus? Dia gemuk, badannya gemuk kayak gini, matanya merah, nyala merah gitu kan. Terus bulu-bulu doang, terus giginya tuh kayak ada taringnya 2 gitu turun. Tapi nggak panjang banget ya, tapi agak gitu kan. Karena dia kayak di gue denger kayak dia kayak nggak gerak gitu ya? Iya. Dan dia ngeliat ke gue kan, gue udah mati anjir. Ini ngapain gitu loh. Ini kemarin udah kuntilanak nih di kontrakan. Kenapa harus baru semalam ngeliat kuntilanak? Kenapa hari ini harus ngeliat genderuwo? Kan nanti anjir. Tapi nggak deket kan dari kosan lo? Apa deket? Apa? Itu si genderuwo itu. Itu lumayan jauh sih bang. Adalah 200-300 meter lah. Maksudnya dari kosan ya. Iya. Karena itu masih awal-awal gitu kan. Nah itu dia. Gue cuma dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Udah gue jalan terus. Gue abein kan. Akhirnya gue sampai kosan kan. Gue naik lah ke lantai 2. Nah kebetulan tuh kalau kosan gue itu ada balkonnya tuh bang. Jadi di lantai 2 nih di ujungnya ada pagar besi, terus ada kotak kayak meja kayak gini. Nah di sini ada asbak. Nah gue di situ merokok dulu biasa. Gue nyalain rokok. Dan lu tahu bang, waktu gua ngerokok gitu kan, gua otomatis ngeliat ke arah sini ya, ke arah depan gua ya. Dan di mana depan gua ini, jadi kalau dari atas lantai 2, depan gua ini di sebelah sini ini masih lahan kosong. Lahan kosong, di sini ada rumah kontrakan teman gua, sepi karena udah pada pulang kan. Nah di sini ada lahan kosong, terus di sini lahan kosong juga. Terus habis itu jalan yang tadi gua lewatin itu bang. Dan dari kontrakan gua bisa ngeliat tanah kosong yang tadi. Dan itu genderuwo masih di situ. Oh tanah kosong, berarti deket dong? Kalau dari lantai 2 gua kelihatan bang, karena dia di lantai 2 dan itu kan kalau di Jogja tuh nggak ada, jarang rumah lantai 2 lah deket-deket situ. Kecuali kos-kosan kan. Jadi pendek-pendek aja, jadi bisa kelihatan gitu ya. Itu masih bisa kelihatan, genderuwo itu masih berdiri. Dan sekarang dia ngubah, jadi kan dari awalnya dia dari sini, dia ngubah ke arah kosan gua kayak gini. Merinding sih. Itu dia ngeliatin gua lagi ngerokok gini. Tapi setinggi rumah yang lo itu enggak? Apa setinggi kosan gua deh. Kira-kira segitu. Berarti hampir 3 meter lah. 3 meter 4 meter. Gede banget. Itu dia ngeliatin ke gua bang. Bisa ya fokus dari jauh padahal ya.
Karena gue kan duduk di ini misal ini meja nih. Ini meja. Ini kebun ini di sebelah sini nih. Ya kalau dari jarak, kalau misal kita jalan kaki itu bisa 100 sampai 200 meter ya. Kalau kita jalan kaki atau naik motor lah, karena kita harus muter. Tapi kalau dari lantai 2 kan otomatis kelihatan jelas. Dan itu gue lagi ngerokok, gue liat, itu genderuwo masih ada di situ. Dan abis itu pindahin ke pandangan ke lu. Iya, dan dia posisi waktu gue lihat tuh dia lagi agak miring gitu loh bang. Ngeliatin ke gue, yang lagi ngerokok kan. Gue ngeliatin, gue mainan HP aja, gue nggak ngeliatin dia gitu kan. Tapi dia ngedekat nggak? Nggak kan? Nggak, dia nggak ngedekat. Nggak ngedekat. Cuman habis itu tambah spesies bang. Maksudnya? Ada spesies baru yang join. Gimana? Jadi gue kan main HP gini. Terus gue dengar suara kayak kayak ada burung yang nyanyi gitu loh bang. Maksudnya? Oh iya. Gitu kan. Gue dengar suara kayak gitu kan. Anjir ini siapa lagi gitu kan. Dan pas depan ini ini ada pohon gede, pohon gitu gede, dan ada cabang-cabangnya kan. Di salah satu cabang itu yang gue lupa, pokoknya di salah satu cabangnya itu ada Mbak Kun duduk di situ. Kenalan lagi ya malu? Iya, itu kayaknya sih nggak kenalan sih, kayak caper sih. Itu dari 3:30 pagi lah. Buset, lu begadang maksudnya? Kan gue bisa sahur bang, habis sahur kan ya sekalian lagi nunggu subuh lah ya. Udahlah gue biarin aja deh itu berdua mau ngapain kayak. Gue nggak peduliin, gue mainan HP aja, main game kan. Udah, terus gue ambil ngerokok gitu. Tapi ini lo detailin dulu nih, Mbak Kuntinya sama nggak kayak yang di itu kemarin? Kalau ini roknya dia lebih panjang, jadi kakinya nggak kelihatan. Tapi dia cuma duduk doang ya, sama sih kayak rambutnya panjang gitu kan. Maksudnya ada hitamnya apa gimana nya? Ada hitamnya di mukanya sih, agak semi kelihatan, tapi dari apa ya, dari mulut ke bawah aja doang. Tangannya nggak lo lihat? Nggak, gua nggak ngeliat tangannya karena dia emang full gitu loh bang, full gitu kan. Terus dia, anjir ini dua makhluk ini ngapain ngajak kenalan jam segini, mana gue sendirian di kosan, nggak ada siapa-siapa. Udah gue biarin sampai tiba-tiba udah subuh, udah imsak kan, udah imsak, tar dulu deh, masih di situ dulu deh, bentar nunggu subuh sekalian gitu kan. Takutnya kalau masuk kamar tiba-tiba ngantuk tidur gitu kan, udah nunggu subuh. Nah begitu Allahu Akbar gitu kan bang. Nah udah gua HP-nya ini gua stop dulu kan, gua lihat depan nggak ada, udah nggak ada. Mbak Kun nama itunya udah nggak ada. Udah habis itu, wah, ya udahlah biarin deh. Mungkin mereka emang udah jamnya buat tidur kali ya, sama kayak gue itu buat tidur. Udah ya, habis itu gue tidur tuh. Habis salat subuh gue tidur. Itu baru malam pertama di kosan. Skip lah, habis itu nggak ada cerita horor lagi tuh bang. Maksudnya aja masih normal doang, yang nampakin doang gitu kan. Nah, skip berapa lah, sekitar sebulan 2 bulan. Habis itu teman-teman, nah di kosannya udah mulai full. Yang libur-liburan udah pada balik. Udah pada balik nih sekitar bulan. Ini berarti lo udah berdua nih sama teman lo nih? Ini udah beramai bang. Selama skip itu? Iya, berarti sekitar bulan September kan udah mulai pada balik tuh. Nah udah mulai pada balik. Nah ada cerita waktu itu gue jadi panitia. Gue jadi panitia karena gue gabut waktu liburan, gue bingung mau ngapain, akhirnya gue jadi panitia buat ngospek. Ya ini ada cerita horor lagi ini, gara-gara jadi panitia ospek. Nah jadi waktu itu kan gue gabut tuh bang, gue ikut namanya pokoknya acara ospek gitu kan. Nah di acara ospek itu gue jadi divisi PDD, dokumentasi sama publikasi gitulah ya, sama dekorasi. Nah jadi waktu itu gue harus nginep di kampus menjelang hari H. Kira-kira H-3 lah, itu H-3, H-2 itu gue udah mulai nginep di kampus kan. Waktu di H-1 besoknya nih, jadi kalau sebelum gue, jadi tempat gue itu di kampus gue nih, sebelum ke ospeknya itu ada yang briefing buat bikin alat buat ospeknya tuh bang, kayak misalnya kok ID card, kok card kayak gitu-gitulah. Nah malam sebelum itu kan gue di kampus tuh sampai jam 2, jam 3 gitu loh bang. Nah waktu
Jadi waktu malam itu gue pulang sekitar jam 2 jam 3, yang mana waktu itu gue pulang dari kampus kan. Dan di kampus itu di kantor organisasi ini masih rame nih. Nah aku jalan kan jadi itu gue jalan ke belakang, itu kan sepi tuh. Nah gue ngelewatin ya ada beberapa gedung kan, yang mana itu waktu itu sepi. Nah jadi di kampus gue ini ada satu batu itu yang nggak bisa dipindahin. Nah, satu batu di kampus lo nih? Iya di kampus, di depan salah satu fakultas gua, di depan salah satu fakultas di kampus gua itu yang nggak bisa dipindahin. Itu batunya gede? Gede banget, tapi gede. Udah sempat mau dipindahin? Iya udah sempat mau dipindahin tapi nggak bisa, dan akhirnya sampai sekarang sampai detik ini masih di situ. Tapi sampai gua lulus tuh masih di situ. Tapi dikasih kurungan apa gimana? Nah, apa biarin aja. Nah, jadi waktu itu gua mau nggak mau kan gua lurus, nah, ada perempatan tuh. Nah, kalau gua ke kosan gua ke kiri kan. Nah, waktu di perempatan itu, otomatis kan mata gua kan ngelirik ke arah batu itu kan. Dan lu tahu bang, di atas batu itu ada yang duduk, kakek-kakek. Ada yang duduk? Iya. Di situ. Kakek-kakek. Wujudnya tinggi? Enggak, kakek-kakek, bentuk kakek-kakek. Iya, maksudnya biasa, kakek biasa. Oh, kakek biasa. Nggak Dia tinggi, pakai nggak tongkat ini gitu, aja. ada tongkatnya gitu. Sila gitu, duduk sila. Iya. Tapi tongkatnya ditaruh gitu kan, ada tongkatnya gini kan. Siapa kakek-kakek? Terus gue bilang, nggak mungkin kalau dia manusia. Udah, pasti ini, kalau gue bilangnya halu gitu. Pasti, demit lah gitu kan. Nah, abis gue, yaudahlah gue abein tuh bang ya. Habis itu gue pulang tuh. Pas pulang nih, ada lagi. Apa tuh? Jadi waktu gue pulang nih, gue keluar gerbang belakang, gue belok, lurus terus. Nah itu ada satu kosan gede, kosan eksklusif gitu kan. Oke. Nah depannya kosan eksklusif ini dulu itu belum ada bangunan. Kalau sekarang udah ada kos-kosan kan, waktu itu belum ada. Jadi waktu itu masih pohon-pohon tebu gitu kan. Tebu-tebu jagung, gue lupa deh antara tebu atau jagung kan. Nah, gue dari jauh tuh ngeliat kayak ada yang berdiri. Logisnya adalah orang nggak akan, siapa sih jam 2 malam berdiri di situ? Itu sosoknya cewek atau cowok? Itu sosoknya kalau dari jauh tuh cuma pakai kayak berdiri dan pakai baju putih kan. Tapi itu lu nggak tahu tuh cowok atau Itu gue nggak tahu. Jadi setengah doang bang. Jadi kayak ini lampu di atas nih. Yang kesorot sini doang. Oh samping doang gitu Iya ya? kayak putih gitu doang. Kayak kan. nyamping gitu ya? Ya, gue ya udahlah bodo amat lah. Paling juga memedi lagi kan. Padahal gue mikirnya gitu doang lah. Paling juga ini sama. Set gue makin deket, makin jelas dong. Begitu jarak mungkin sekitar 5 meteran, gue baru tutup pocong. Terus Gue tahu itu pocong karena anjir ini pocong. Gue sebenarnya benci dan paling malas banget ketemu itu. Udah gue lewatin aja. tapi itu. dia kalau lu detailin mukanya gimana? Mukanya hitam. Kosong lagi. Hitam nggak ada mata. Hitam sini nggak ada. Bagian mata ini bolong. Bolong. Hidungnya nggak ada. Hitam gitu. Bekas kebakar. Di sini tuh ada belatung. Belatung gitu kan keluar. Dia berdiri gitu. Dan itu yang paling covernya tuh sebenarnya udah agak lusuh gitu loh bang. Agak lusuh tapi masih bisa dibilang baru. Karena apa ya, masih ada yang putih bersih gitu loh bang. Tapi nggak bersih banget, masih ada tanah tipis-tipisnya. Apa ya pocong baru dikubur kali gitu kan. Nah udahlah gue bodo amatin aja lah. Gue lewatin itu, gue belok ke kiri kan ke arah kosan kan. Dan itu gue waktu arah kosan gue masih ngeliat si genderuwo itu muncul lagi malam itu. Gue nggak tahu apa ini anak. Tapi nggak gerang lagi apa enggak? Enggak, dia cuma muncul doang udah. Tapi nggak ngegerang kayak Enggak pertama kali. lagi, cuman dia muncul doang gitu kan. Muncul doang, udahlah gue pulang ke kosan. Terus sekitar jam 2 kan, akhirnya gue tidur. Gue tidur jam 4 gue bangun. Karena gue waktu itu gue jam 5 harus ada di kampus. Karena adik-adik yang mau di ospek itu itu jam 7 deh, sorry. Waktu hari yang persiapan itu jam 7. Jam 7 itu harus udah ada di kampus kan. Oke, gue bangun, gue kampus jam 7. Malamnya lagi gue waktu itu kan besoknya hari H kan. Otomatis gue nyiapin semua gitu kan. Dan waktu itu gue bilang ke temen gue karena gue balik duluan kan. Ya udah, besok kan lu tugas pagi nih, yang besok pagi tugas pagi, yang berangkat pagi jam 4 harus sudah sampai sini, yang bawa kamera
udah balik dulu, yang dekor biar di sini dulu, yang tim dekor gitu kan, yang tim dokumentasi balik dulu deh biar besok siap gitu kan. Karena besok paginya itu jam 5 pagi habis subuh itu ada harus sudah sampai di kampus. Jam 5 pagi, lu bayangin berarti panitia harus datang jam 4. Otomatis kan gitu bang. Berarti nggak nginep di situ tuh? Gue kalau mau nginep badan gue hancur karena di situ nggak ada tempat tidur, dan yang kedua banyak anak-anak yang dari fakultas bawah, karena ada fakultas gue yang di bawah juga tuh. Nah itu ada yang nginep juga sebagian di situ kan. Jadi sumpah lah. Gue pulang ke kosan nggak deket, gue pulang. Pas pulang ini, nah waktu itu masih sekitar jam 11 jam 12 kan. Nah waktu itu gue langsung masuk ke kamar. Masuk ke kamar pas malam harinya sekitar malam hari itu kan udah malam ya bang saya. Waktu mau tidur itu gue dengar orang nyapu di bawah. Sama kejadian kayak di kosan, kayak di kontrakan. Strek. Lu bayangin jam segitu siapa nyapu bang? Gue mikir ibu kos gak mungkin jam segitu kan. Akhirnya gue penasaran, gue keluar, gue lihat ke bawah nggak ada siapa-siapa. Kejadian nggak ada siapa-siapa. Gue masuk lagi, sore itu datang lagi. Gue lihat lagi nggak ada siapa-siapa. Hampir 3 kali. Ada, oh udahlah biarin deh. Mungkin perkenalan lagi dari yang sini gitu kan. Udah, gue pagi sekitar jam 3 gue bangun mandi dan bla. Gue berangkat ke kampus kan. Dan kampretnya adalah waktu mau berangkat ke kampus, gue sempat diikutin Kunti. Jam berapa tuh? Sekitar jam 4. Sebelum subuh. Itu diikutinnya gimana? Gue gak ada kosan, keluar kosan, belok ke arah Jalan Gede, ke perempatan kan. Ke perempatan gue belok ke arah kampus kan. Karena gue dari belakang kan. Nah, waktu itu sadar waktu habis, jadi jalannya kan turun terus naik kan bang. Nah, pas naik itu, gue kok kayak ada yang nggak beres gitu kan. Ngerasa badan ini kayak ada yang ngikutin gitu kan. Akhirnya gue lihat spion nggak ada siapa-siapa kan, dan gue lihat ke belakang kayak gini nengok ke atas, itu Kunti terbang. Ngikutin gue bang, itu Kunti terbang. Terus apa yang lo lakuin pas lo tahu dia ngikutin? Gue bodo amatin sih bang. Langsung lo jalan aja. Udahlah, jalan aja. Yang penting dia nggak bonceng kan. Udahlah gue jalan aja. Sampai akhirnya gue di perempatan, gue belok kanan, gue lihat belakangnya nggak ada. Nggak tahu tuh Kunti terbang kemana. Dan ya gue sampai kampus nih bang. Gue ospek 3 hari, nggak ada kejadian aneh-aneh. Nah, nggak ada yang kesurupan apa gimana? Nggak, ini belum. Ini kan masih yang universitas nih. Nah, gue jadi panitia juga di fakultas. Nah, waktu di fakultas ini itu baru ada kejadian aneh. Jadi gue lupa gue di hari pertama kali ospek. Dari pertama ospek, jadi itu sore hari habis asar gitu. Nah, ada yang kesurupan. Jadi ada yang kesurupan, ada yang teriak-teriak gitu. Katanya ngeliat di lantai 2, di toilet lantai 2 yang cewek. Kampus gua ya. Nah, ternyata emang kampus gua itu yang lantai 2 sama lantai 2, 3, 4 itu emang agak toiletnya ya. Jadi gue punya teman cewek, dia panitia juga ya. Waktu itu kita rapat malam sekitar jam 8 jam 9 gitu kan. Nah, enggak sampai jam 9, jam 7-an kalau nggak salah ya, jam 7-an. Nah, dia tuh ke toilet yang di lantai 2 yang cewek. Yang cewek di lantai 1, sorry. Itu yang lantai 1 dulu. Dia lagi ke toilet di lantai 1. Kencing nih cewek berdua kan. Jadi, yang cewek yang nemenin ini, teman gue ini ternyata dia peka. Lu bayangin, dia lagi nemenin, tiba-tiba ditambahin muka yang hancur dari atas gitu kayak ngagetin. Muka doang tuh, kepala doang berarti. Badan. Lu tahu sirkus gak sih bang? Yang kayak jadi iya. Teman gue di sini, dia kayak gini, gitu loh. Gila sih. Kaget dong temen lo. Iya dong, langsung teriak dong. Gue sama dia lari, terus muka temen gue tuh pucet.
Pucet banget. Gila sih. Dikagetinnya begitu langsung bleng gitu ya. Iya. Kayak ngayun gitu kan. Iya, itu pertama, itu waktu rapat pertama. Rapat kedua karena itu saya ini karena kita di lantai 2 habis ganti resik dan lain-lain, dia di lantai 2. Itu masih sore. Dia nemenin temennya udah masuk toilet kan. Ada muka, jadi kan ada kayak ventilasi gitu kan. Di ventilasi ada muka hancur lagi kayak gitu. Itu sama. Kayak sama. Itu 2 kali ya. Jahil ya berarti dia. Itu yang di lantai 2. Nah, temen gue yang ini itu ternyata sering gitu lihat wanita waktu pembelajaran biasa juga sering. Ternyata di lantai 3 pun sama ya gitu juga. Dia cerita apanya? waktu itu. Sama apanya nih? Hantunya sama apa gimana? Dapat kuntilanak. Beda. Oh beda. Beda. Kalau ini dia lagi pipis. Nah, dia ditambahin kuntilanak dari atas gini. Kan ada biliknya gitu dari atas bilik. Lu bayangin lah. Dan itu di lantai 3. Jadi kalau kata temen gue, ini lantai 1, 2, 3, 4. Pokoknya kalau yang terlihat cewek itu udah nggak beres. Nah, singkat cerita itu si cewek itu yang tadi maba itu kesukupan kan, udahlah dibawa ke keamanan lah. Nggak ada yang tahu maksudnya kayak panitia doang yang tahu, yang ada dia nggak ada yang tahu kan. Dia teriak-teriak gitu kan, udah bawa aja. Nah, gua mau ada salah satu temen panitia gua, kakak tingkat gua, itu dia cerita juga karena dia juga bisa kan. Iya itu kesurupan kenapa? Karena dia bawa, karena dia ada apa sih namanya? Ada kodamnya gitu loh bang. Jadi kodamnya ini nggak terima dia diapa-apain gitu kan. Nah jadi si adik tingkat kita ini ternyata punya kodam gitu. Nah jadi dia kayak membela diri gitu nggak? Ya gesekan gitu lah, gesekan gitu lah bang. Nah udah deh habis itu, oh ya udahlah biarin deh. Nah singkat cerita itu udah nih bang, udah sampai ketiga, udah nih. Jadi kampus udah. Yang di kosan ini ada salah satu, inget temen gue yang ngekos bareng gue tuh bang. Nah dia kan di kamar di pojok tuh. Singkat cerita tuh dia pernah maghrib dia tuh bangun, dia tidur bangun, dia di toiletnya dia tuh ngeliat kayak ada cewek. Kayak ada cewek, padahal di situ kan nggak ada. Dia waktu itu masih jomblo kan mungkin ada cewek tidur di situ kan. Dia ngeliat ada cewek, habis itu dia kayak ketindihan gitu. Ditindihin sama iya kayak ketindihan gitu kayak nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong bla 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 gitu kan. Dia cerita ke gua gitu kan. Akhirnya dia cerita ke gua, itu kenapa ya gini. Oh, ya nggak tahu lah, lu habis ngapain gitu di kamar mandi. Kasarnya ya kita nggak tahu apa yang kamu lakuin di kamar mandi, ngapain kan gitu kan. Bisa sampai ketindihan gitu ya. Terus gue cuma ya udahlah, biarin aja deh, mungkin salam perkenalan juga dari bapak sini gitu ya, ada aja. Ya segitu aja sih paling cerita gua. Soalnya kalau misalnya terusin lagi masih banyak sih. Mungkin di lain kesempatan lagi aja ya bang ya. Dengan kesempatan yang berbeda mungkin ya semasa kuliah gua lumayan banyak sih bang cerita horornya. Nah buat nih yang nonton, lu ada pesan-pesan nggak buat yang ntar ngekos di beda pulau atau gimana, harus ngapain gitu? Ya kalau misalnya diajak kenalan ya udah deh kenalan aja gitu kan. Namanya tempat-tempat kayak gitu sebelum kita ada mungkin mereka lebih ada dulu di situ ya, istilahnya jaga sopan santun aja sih, jaga sopan santun, permisi, dan jangan kurang ajar lah. Ya kalau lu mau kurang ajar, kalau lu berani silakan, tapi kalau lu nggak berani ya jangan berani kurang ajar. Saya kalau berani aja, tapi kalau takut jangan sok berani deh. Ya tuh dengerin tuh kata Bang Emil. Oke Bang, thank you banget nih. Iya bang, thank you. Udah nge-share pengalaman tentang di Jogja ya, yang ngontrak, habis itu ngekos, itu sih horor juga sih menurut gua, sampai digangguin terus menerus. Iya itu lumayan, ya sebenarnya trauma sih, enggak cuma kayak ya udahlah biasa aja gitu, karena emang ya melihat kayak gitu udah biasa sih. Iya karena lu biasa kan. Iya. Oke, gua Fadil dan Bang Emil pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.